Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Sistem Pakar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode Stanley Vector ya. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang metode forward chaining dan backward chaining ya. Kita cobakan pada beberapa kasus sampai pada kita implementasikan di pemrograman ya, pakai bahasa PHP. Nah, pada kesempatan kali ini metode Stanley Vector ini adalah suatu metode yang menentukan kepastian maupun ketidakpastian ya. Biasanya dipakai untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit ya. Jadi sistem pakar untuk menentukan, menganalisa suatu gejala dan menentukan penyakitnya apa gitu. Baik, kita akan bahas ya. Kita akan ulas pada kesempatan kali ini. Pertama, kita ketahui dulu beberapa pengertian dasar tentang Stanley Vector. Menurut David McAllister bahwa Stanley Vector ini adalah metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik ya, yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti ya. Mendiagnosis atau menganalisa dalam bahasa perancangan sistem. Kalau mendiagnosis ini adalah memeriksa ya, semacam itu ya, memeriksa kemudian memutuskan sesuatu itu bagaimana begitu. Stanley Vector atau faktor kepastian diperkenalkan oleh Shortleaf ya, Buchanan dalam pembuatan Mason ya. CF ini merupakan nilai parameter klinis yang diberikan Mason untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Mason, dia membuat sebuah nilai parameter klinis ya, yang digunakan untuk menentukan besarnya suatu kepercayaan. Jadi sesuatu itu benar-benar ya atau benar-benar tidak ya. Jadi pasti di sini, tapi ya arahnya nanti mendekati ya. Hasil akhirnya jelas masih mendekati. Faktor kepastian atau Stanley Vector ini digunakan untuk menangin ketidakpastian dalam pembuatan mesin ya tadi. Stanley Vector merupakan nilai parameter yang diberikan mesin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Nah, rumusan dari Stanley Vector ini adalah CF dalam kurung H, E dalam kurung sama dengan MB dalam kurung H, E dalam kurung kurangi MD dalam kurung H kurangi E. Jadi nanti ada faktor kepercayaan maupun ketidakpercayaan ya dari CF ini dipengaruhi oleh MB dan MD. Apa itu MB? MB itu adalah ukuran kepercayaan. Apa itu MD? MD itu adalah ukuran ketidakpercayaan. Jadi semakin besar MB-nya berarti akan semakin bagus karena nilainya akan semakin tinggi, mendekati 1 gitu ya. Jadi kisaran nilainya antara min 1 sampai 1. Di mana min 1 ini menunjukkan ketidakpercayaan mutlak atau tidak percaya ya, tidak pasti. Sedangkan untuk nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak atau mungkin hampir pasti ya, atau bisa dibilang juga pasti. Oke. Kemudian di penelitian Mason di sini menggabungkan beberapa gejala ya. Jadi dia mengkombinasikan setiap evidence ya, bukti gejala ini dalam sebuah rumusan ya. Jadi adalah E1 dan E2 maka min. Nah, ini nilainya adalah nilai minimal ya. Kemudian E1 atau E2 maka maksimal di sini. Kalau bukan E berarti min ya. Nilainya min vektornya ini. Maka kita bisa menentukan nilai ketidakpastian itu apakah bernilai minimal atau bernilai maksimal dengan beberapa kombinasi. Oke, kita next. Nah, bentuk dasar rumusan Stanley Vector ya. Jadi sebuah aturan jika E maka H
seperti ditunjukkan pada persamaan yang kedua. Standard vektor H, E kecil sama dengan standard vektor E, E kecil, E besar, E kecil dikali standard vektor H besar, E ya. Di mana CF H besar, E ini adalah standard vektor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence atau bukti ya. Evidence E, bukti E. Kemudian CF E besar E kecil, standard vector evidence, bukti E besar yang dipengaruhi oleh evidence E kecil. Contohnya misalnya, demam gitu ya. Nah, kalau demam ini pasti nanti akan ada suhu tubuhnya berapa begitu. Apakah demam tinggi ataukah hanya demam biasa? Ini contoh ya. Jadi demam dipengaruhi oleh E. Kalau demamnya tinggi berapa? Nah, gitu. Jadi nilainya akan terpengaruh juga. Standard vector H besar, E besar, ini adalah standard vector hipotesis dengan asumsi bahwa bukti atau evidence diketahui dengan pasti, yaitu CF dalam kurung E, E kecil sama dengan 1. 1 ini nilai kepastian ya, nilai kepastian maksimal. Ini rumusannya, rumusan yang kedua. Kalau tadi ada MB dan MD tadi adalah rumusan pertama, ya persamaan. Oke, ini perlu kita ketahui ya. Nanti akan kita cobakan pada suatu kasus. Kemudian, jika semua evidence atau attendance ya, gejala tadi diketahui dengan pasti, maka pesannya akan seperti berikut. Jadi ini diketahui dengan pasti ya, bahwa demamnya tinggi ya, berapa 40. Nah, ini pasti dia akan demam ya. CF E besar, E kecil sama dengan CF H besar, E besar. Dalam aplikasinya atau penerapannya bahwa standard vector H besar, E besar merupakan nilai kepastian yang diberikan oleh pakar terhadap suatu aturan. Sedangkan standard vector E besar, E kecil merupakan nilai kepercayaan yang diberikan oleh pengguna terhadap gejala yang dialaminya. Jadi yang satu karena berbasis aturan, yang satu berbasis kepada masukan dari pengguna ya. Sebagai contoh begini, jadi sudah punya rumus. Yang kedua, kita menanyai kepada mereka yang punya gejala ya. Gimana? Apakah sakit? Nah, begitu. Sakitnya itu seberapa? Nah, itu diukur. Apakah demam? Nah, kemudian diukur demamnya berapa. Ya, itu gejala yang dialami oleh si pengguna atau si orang yang merasakan sakit tadi. Semakin itu bernilai pasti, maka akan memberikan efek kepada standard vector E besar, E semakin pasti juga. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan standard vector. Yang pertama adalah metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis penyakit sebagai salah satu contohnya. Salah satu contohnya itu diagnosis penyakit. Yang kedua, perhitungan dengan menggunakan metode ini, sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja sehingga keakuratan data tetap terjaga. 2 data ya, data dari sistem dan data dari orang yang mengalami gejala tadi. Ya, jadi dua sumber. Bukan dari sumber yang ketiga, misalnya sumber dari cerita orang, sumber dari orang melihat, orang mendengar, tidak ada. Tapi 2 data saja. Orang yang mengalami dan dari sistem. Kekurangan metode standard vector yang pertama ya, ide umum dari permodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan nomor metode standard vector. Biasanya ini diperdebatkan apakah ini benar, apakah ini memang pasti, ya, itu perdebatan. Tapi secara umum juga di sini bisa disepakati bahwa metode ini juga memberikan beberapa masukan yang memberikan alternatif ya, alternatif yang hampir mendekati kebenaran begitu ya. Metode ini dapat mengolah ketidakpastian dan kepastian hanya 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Nah,
ini sanggahan saja. Jadi kekurangannya ini juga kenapa hanya menggunakan 2 data saja kayak tadi ya, data dari si yang mengalami dan data dari sistem. Oke, kita akan coba Standing Factor ini untuk mendiagnosis penyakit sapi dengan metode CF tadi ya. Ini saya ambil dari kasus yang ada di jurnal ilmiah ya, sudah diteliti oleh seseorang ya, dan nanti ada di pustaka jurnalnya. Di situ ada tabel gejala, jadi ada G1 sampai G21 khusus untuk penyakit sapi ya. Demam tinggi, badan lemah, turun berat badan dan seterusnya. Nah, dari gejala ini kemudian juga muncul tabel penyakit. Kalau gejalanya G1 sampai 5 misalnya penyakitnya brucellosis misalnya dan seterusnya ya, saya nggak hafal. Nanti ada tabel yang selanjutnya. Nah, tabel ini penting. Ya, tabel ini penting. Tabel ini didapat dari mana? Ini dari seorang pakar ya, seorang pakar mungkin dokter hewan ya, yang khusus membidangi di bidang penyakit sapi. Jadi ada gejalanya apa saja, kemudian nama penyakitnya apa. Ya, khusus penyakit sapi ya. Jadi tidak hanya satu penyakit saja, tapi sampai ke ini ada 6 penyakit ya, 6 jenis. Kemudian dari 2 tabel ini kemudian diberikan matrik ya. Bagaimana cara membaca matrik ini? Jadi P1, penyakit 1 ini, gejalanya adalah, nah ini dia. G1, G2, G3, G4, ya. Ini gejalanya untuk P1. Ya, kalau P2 gejalanya apa? Yaitu G4, G5, G6, G7. Nah, sudah selesai. Jadi satu penyakit gejalanya apa di sini? Paling banyak gejalanya mana? Ini P4 ini. Ya, gejalanya banyak sekali. Paling sedikit gejalanya ini dia, P5. Apa itu P4 penyakitnya? P4 itu ternyata antraks ya. Ya, penyakit antraks. Kalau P5 apa? Oh, sapi gila. Sapi gila. Kita lihat sapi gila itu hanya ini ya. Gejalanya 18, 19, 20 ya. Kita lihat ini gejalanya apa sih? 18, 19, 20 ini. Infeksi janin, gangguan sistem pernafasan, nafsu makan menurun. Oke. Kalau sapi-sapinya menderita ini berarti dia kena sapi gila. Ya. Gitu. Nah, matrik ini penting ya. Dari ketiga tabel ini seorang programmer sudah bisa membuat sistem pakar ya. Menggunakan Standing Factor. Nah, jadi tinggal bagaimana menerima masukan dari mereka yang mengalami gejala atau orang yang menunggui sapi itu gitu ya, yang istilahnya mengukur panasnya, mengukur berapa kali bersinnya dan memeriksa segalanya. Nah, itu tinggal dimasukkan ke dalam perhitungan. Ini penyelesaiannya. Pengguna konsultasi diberi pilihan jawaban yang masing-masing bobotnya sebagai berikut. Jadi pada saat kita bertanya, sistem ini akan menerima data, maka data itu juga diukur. Apakah data itu pasti, apakah data itu sangat meyakinkan, atau data itu tidak bernilai, ya, tidak tahu, berarti 0,2, sedikit yakin 0,4, cukup yakin 0,6, yakin 0,8, yakin sekali, ini nilainya 1. Jadi setiap pertanyaan dan jawaban ini ada bobot nilai keyakinannya. Ya, nilai bobot masing-masing kepastiannya gitu ya. Oke, kita next ya. Ini tabelnya. Nah, tadi seperti penyakit brucellosis ya, brucellosis. If sapi demam tinggi dan badan lemas, and turun berat badan, and mengalami aborsi, maka dia namanya brucellosis. Jadi seperti kemarin, seperti forward chaining, dalam kasus menggunakan if juga hampir sama. Ya, if apa maka apa. Jika sama dengan ini, jika ini, jika ini, jika maka sama dengan brucellosis. Ya. Jadi ini kalau diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman menggunakan if. Ya. Ini sudah tidak asing lagi ya. Kita sudah coba dengan menggunakan
forward chaining kemarin pakai PHP juga sudah jalan semua. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungannya, standing factornya. Kalau kemarin yang kita lakukan itu kan tidak menghitung nilai kepastiannya. Nah, di sini mulai dihitung di situ. Ada premis ya, majemuk menjadi rule dengan premis tunggal ya, seperti contoh di sini, jika demam tinggi maka brucellosis, jika badan lemah, jika turun berat badan maka ini mengalami aborsi. Tapi semua harus ya dengan kata kunci N ya, dan ya. Jadi antara demam tinggi dan badan lemah dan turun berat badan dan mengalami aborsi maka itu brucellosis. Ya. Nah, pada saat kita bertanya apakah itu demam tinggi, ya, jawabannya bagaimana? Nah, apakah nilai kepastiannya itu 0,2? Jadi jawabannya itu maksudnya jawaban dari yang ditanya ya, penunggu sapinya misalnya. Oh iya, demam tinggi. Kemudian diukur. Ya, ini kepastiannya hanya 0,2. Badannya lemah, kita lihat sapinya bagaimana kan. Turun berat badan, ya bisa dilihat ya. Kemudian hal lain juga sama. Ini gejalanya. Ya, gejalanya. Nah, jadi ini masing-masing premis ini pengukurannya seperti ini. Kemudian dari jawaban tadi standing factor user, ya ini aturan ya. Standing factor rule ya. Ini bisa kita tentukan. Dan ini jawabannya, oh sangat yakin, oh demamnya tinggi benar ini. Kita ukur 40 derajat misalnya. Oh iya, sangat yakin. Badan lemah, ya kelihatannya lemah dan tidak ya. Tapi meyakinkan, oh, lemah ini sapinya, nggak bisa berdiri misalnya. Oke. CF usernya 0,8. Turun berat badan dia kemarin itu berapa kilo, sekarang berapa kilo. Nah, ini yakin juga. Mengalami aborsi ya ada tanda-tandanya. Ini CF dari user, ini CF dari aturan. Ya, CF dari aturan. Nah, kemudian CF dari rule dan CF dari aturan ini kita hitung. Ya. CF user dan CF aturan ya, rule ya. Nah, ini akhirnya hasilnya adalah, nah ini rule tadi, ini yang CF usernya. Maka dihasilkan HE seperti ini. Ya, 0,4, 0,6, 0,32, 0,2. Ya. Terus bagaimana? Nah, ini ada perhitungan selanjutnya, ini kita combine. Ya. Kita combine. Dari masing-masing rule dikombinasikan CF1 sampai CF4-nya. Berapa nilainya masing-masing. Ya. Akhirnya ditentukan presentasi keyakinan CF combine kali 100% sama dengan 0,86 ya kali 100%. Ini nilainya tadi ya. Maka 86%. Nah, kepastian bahwa dia kena brucellosis ya. 86%. Ya hampir 100%. Jadi ya meyakinkan lah gitu ya. Bukan sangat yakin tapi meyakinkan ya bahwa sapi tersebut kena brucellosis. Demikian gambaran sederhana tentang sistem pakar menggunakan standing factor untuk menentukan nilai kepastian dari suatu jawaban dan suatu aturan yang ada di dalam sistem pakar. Jadi kalau kemarin kita pakai forward chaining itu hanya berdasarkan input saja, tetapi di standing factor ini input itu juga diukur kepastiannya, juga diukur nilai kepastian, sehingga akan semakin lengkap. Saya kira begitu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.